Terima kasih teman-teman masih di kalkulus integral. Ini adalah part yang keempat ya, kan yang terakhir dari lecture 4 ini. Jadi kita akan melanjutkan bahasan terakhirnya, bagaimana menentukan nilai atau hasil dari integral dari sebuah fungsi, di mana fungsinya adalah fx per gx ya. Fx per gx, di mana pangkat x dari fx-nya dan x-nya sama. Jadi misalnya fx-nya x pangkat 2, gx-nya juga x pangkat 2. Berbeda dengan case sebelumnya, di mana fx-nya di sini x-nya adalah berpangkat lebih kecil. Maka untuk case seperti ini, fx dengan x pangkatnya sama dengan gx, maka kita akan merubah fungsi fx per gx ini menjadi a plus ax per gx, di mana hx ini adalah fungsi baru dengan x yang berpangkat lebih kecil dari gx. Kenapa begitu? Ya, ini menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diselesaikan. Jadi ketika kita sudah bisa mengkonversi atau merubah bentuknya dari fx ke bx, di mana pangkat x di fx dan gx itu sama, menjadi seperti ini. Jadi a ini kan mudah kita integralkan, konstanta ya. Kemudian hx, fungsi hx per gx, ini hx fungsi baru, di mana x-nya pangkatnya lebih kecil dari gx. Maka ini nanti bisa diselesaikan ya, ini diselesaikan dengan cara yang sebelumnya ya. Dengan cara yang sudah kita bahas di video part 1 sampai 3 tadi ya. X atau hx yang dimana lebih kecilnya, x-nya lebih kecil. Jadi di part sebelumnya ya, video part 1 sampai 3 ya. Ini nanti penyelesaiannya udah jadinya. Ini integral konstan gampang. Nah, ini kembali ke part sebelumnya tadi. Baik, kita lihat langsung contohnya ya. Contoh 4 ya. Contoh 4 atau 5 ini mestinya ya. Maksudnya contoh 5 ini bukan contoh. Ya, coba kita rubahnya biar sesuai. Betul nggak? 4 atau 5? Example 3, kemudian di sini example 4. Ini mestinya example 5 ya. Contoh 5. Kemudian ini mestinya contoh 6. Jadi contoh 6. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan tadi kembali ke contoh ini ya. Contoh 5. Bagaimana kita menyelesaikan integral 3x kuadrat min 2x minus 5 dibagi x kuadrat min 3x dx. Di sini x-nya pangkat 2, pembilangnya fx-nya, gx-nya juga x pangkat 2. Maka kita rubah menjadi bentuk integral a plus ax per gx ya. Kalau dari formula tadi ini sebagai a-nya adalah 3. Dan 7x min 5 adalah fungsi barunya, itu fungsi x ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ini? Kok bisa jadi tiba-tiba menjadi integral 3 plus 7x min 5 per x kuadrat min 3x dari mana? Ya, you could refer to the next slide ya. Kita lihat slide bagaimana boleh. 3x kuadrat min 2x min 5 ini ya soalnya ini ya. 3x kuadrat min 2x min 5 per x kuadrat min 3x. Ini diperoleh dengan ya, ini pembagian. Kalau dulu nama istilahnya porokapit ya, pembagian. Jadi pembilang dibagi penyebutnya. Pembilang dibagi, diseper tuh artinya dibagi. Kemudian dibagi penyebutnya. Kita tulisnya nih. Pembilangnya
penyebutnya ya. 3x kuadrat min 2x min 5, ini x kuadrat min 3x ya. Ini 3x kuadrat, ini x kuadrat, berarti berapa? Dikalikan berapa? Dikalikan 3, karena di sini 3 ya. Dikalikan 3 kali x kuadrat 3 kali minus 3 9x, kemudian dikurangkan minus 2 kurangi minus 9, jadi 7x min 5. Masih bisa dikalikan lagi tidak? Oh tidak bisa, karena x yang pangkat 2, ini x yang pangkat 1, sehingga ini sisanya ya, ini sisanya. Sehingga hasil pembagian ini adalah x 3x kuadrat min 2x min 5 dibagi x kuadrat min 3x adalah sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Sisanya adalah 7x min 5, 7x min 5, terus per ya, ini pernya adalah x kuadrat min 3x. Begitulah ceritanya ya teman-teman ya. Sehingga ya, bisa dituliskan integral 3 plus 7x min 5 per x kuadrat min 3x. Bagaimana kemudian menyelesaikan integral ini? Kalau ya tinggal dipisah saja, jadi integral 3dx integral 7x min 5 per x kuadrat min 3x. Bentuk ini bisa disederhanakan, diuraikan menjadi 7x min 5 dibagi, dikeluarkan x-nya, x kali x min 3dx ya. Ini diselesaikan dengan cara yang sama ya pada video part 1 dan part 2 sampai part 3. Ini kan x yang pangkat 1, x pangkat 2. Jadi kita bawa sini ini ya. Bentuknya ini ya, bentuk ya. Kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya di part 1 dan part 3 ya. Nah, jadi bentuk penjumlahan dari masing-masing penyebutnya. 7x min 5 per x kali x min 3 sama dengan A per x plus B per x min 3 ya. Penjumlahan dari masing-masing penyebutnya. Kemudian dikalikan masing-masing suku, ini suku sebelah kanan ya. Suku sebelah kiri masing-masing dikalikan dengan x kali x min 3. Seperti tadi ya. Kalikan masing-masing dengan x kali x min 3. Suku sebelah kanan maupun sebelah kiri. Sehingga ini bisa dicoret, tinggal 7 min 5. Di sini A-nya dicoret X-nya, A kali X min 3, jadilah seperti ini. A kali X min 3, kemudian B kali X, B per X min 3 dikali X min 3, ini dicoret, tinggal BX ya, jadilah seperti ini ya. Kemudian ditata ulang mana yang ada gandengi X, mana yang tidak bergandengan dengan X. Nah, X adalah bergandengan dengan A dan B, yang tidak bergandengan adalah minus 3. Di sini berarti nilainya AB dengan prinsip identik ya. Ini 7 berarti nilainya sama dengan A plus B. Kemudian minus 5 atau 5 sama dengan 3A, atau minus 5 sama dengan minus 3A ya. Jika ketemu A-nya 5 per 3, B-nya 16 per 3 ya. Sehingga ini saya hapus dulu ya. Sehingga kalau saya ketemu A dan B-nya menjadi lebih sederhana. Kita hapus ya, biar tidak terlalu mengganggu. Ya. Hapus. Ya. Sekarang sudah ketemu nilai A dan B-nya. Maka kemudian nilainya kita masukkan ke sini ya, nilai A-nya tadi. Ya. A-nya masuk ke sini, B-nya masuk ke sini. Sehingga integral 7x min 5 per x kuadrat min 3x ini sama dengan integral dari ya, 5 per 3 per x. Jadi integral 5 per 3 per x
plus integral 16 per 3 per X min 3. Kan jadi begitu ya. Menjadi integral A-nya berapa? A-nya adalah 5 per 3 per X plus integral dx ya. Dx berarti ini B-nya adalah 16 per 3 per X min 3. Nah, ini sudah menjadi bentuk yang sederhana ya, dx masing-masing ya. 5 per 3 konstan, keluarkan dari integralnya jadi 1 per X. 16 per 3 konstan, ya, keluar dari integralnya. Ini ada, sehingga menjadi integral 3 jadi 3X, 5 per 3 ln X, 16 per 3 ln ya. Begitulah teman-teman, saya kira tidak rumit ya. Saya kira sederhana Mas Yan. Silahkan dicermati, jika ada yang belum clear silahkan nanti direview ulang. Jika belum paham juga nanti bisa didiskusikan. Ya, yang terakhir adalah bentuk fx, fungsi fx per bx, di mana fx-nya fungsinya lebih besar, pangkat x-nya pangkat lebih besar ya. Maka caranya sama kayak tadi, dibagi saja, fx-nya dibagi gx, nanti berubah menjadi bentuk gx plus hx per gx ya, dimana ini gx adalah fungsi ya, fungsi x. Kalau tadi kan konstan ya, kalau tadi kan a konstan. Di mana tadi? Ini adalah konstan. Kalau ini tidak, ini adalah fungsi x. Jadi poinnya sama. Jadi fx dibagikan operasikan dengan gx, sehingga nanti diperoleh bentuk gx sebagai fungsi x, ax fungsi baru di mana x-nya lebih kecil pangkatnya dengan gx. Sehingga nanti ketika diselesaikan jadi integral gx lebih sederhana. Kemudian ini integral ax per gx. Penjelasannya kayak tadi persis ya. Itu 1 sampai 3. Baik, ini contoh teman-teman ya. Contoh 6, contoh terakhir. Integral 3x pangkat 5 min 2x kuadrat plus 5x plus 4 dibagi x kuadrat min 3x plus 2. Di sini x pangkat 5, x pangkat 2. Ini kalau dipakai integral parsial ya rumit sekali. Pakai direct integration juga tidak bisa. Maka di sini yang pertama dilakukan adalah dibagi kayak tadi ya. Dikonversi dulu ya, ini dikonversi menjadi bentuk gx ya. Ini adalah bentuk dx plus hx, ini hx-nya. Ini di mana? Ini x pangkat 1, ini pangkat 2. Gx-nya. Nah, bagaimana kok bisa menjadi 3x kuadrat 3x pangkat 3 plus 9x plus dan seterusnya? Ini caranya sama tadi seperti di contoh, bukan contoh 4 ya, ini contoh 5 maksudnya ya. Betulkan dulu biar nanti tidak lupa. Ini contoh 5 halaman slide nomor 22. Bagaimana caranya? Dibagi tadi di apa istilahnya, pembagian parokapit tadi. Nah, caranya begini. Nah, cepat. Kemudian ini dibagi ya, pembilangnya ini 3x pangkat 5 dituliskan di sini. Ini pembilangnya harus di sini. Nah, ini penyebutnya ini. Nah, caranya begitu. Itu teman-teman, dioperasikan pembagian sederhana ya. 3x pangkat 5 min 2x kuadrat plus 5x bagi 4. Ini x-nya pangkat 2, ini pangkat 5. Berarti dikalikan berapa? Biar pangkat 5, berarti x pangkat 3. Nah,
Terus ada 3, di sini kalikan berapa? Tentu saja kalikan 3. Nah, begitu. 3 kali X pangkat 3, 3X pangkat 5, begitu ya. Kemudian 3X pangkat 3 kali 3X minus, berarti minus 9X pangkat 4. Plus 6X pangkat 3. Begitu seterusnya, teman-teman, diselesaikan ya. Ini sengaja tidak kita tuliskan sampai selesai biar saudara mencoba ya. Silahkan dilanjutkan sampai selesai. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Silahkan nanti dicek apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama, diperhatikan mana step-step yang kurang pas atau kurang sesuai atau yang terlewat. Demikian teman-teman, untuk topik hari ini, lecture 4, yaitu kita mencoba menyelesaikan integral di mana fungsinya berbentuk fungsi rasional dan pecahan bagiannya bentuk seperti ini dengan beragam model atau kombinasi fx dan gx ya, dengan contoh-contohnya. Silahkan dicermati video 1 sampai 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, direview kembali, diputar kembali. Jika masih confused, kita bisa diskusikan di YouTube-nya, atau mungkin bisa diskusinya atau di WA group, atau bisa nanti next Gmeet ya, next week ya, insyaallah. Baik, thank you for your time and your attention to view this video ya. Terima kasih untuk menyimaknya, dan kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.